Mari kita berdoa. Sebanyak kami membaca kisah para rasul ini, sebanyak itulah menimbulkan kesan kami. Yesus telah naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, dan murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah ciri orang Kristen pada abad pertama. Dan ini jugalah ciri hamba-hambamu dalam segala situasi. Kepenuhan Roh Kudus itulah membuat mereka berani, dan Injil semakin hari semakin berkembang, dan orang berdosa semakin hari semakin banyak diselamatkan. Karena itu kami berdoa supaya Roh Kudus yang sama memberi kepenuhan di dalam hidup kami masing-masing, supaya tabiat daging, tabiat iri hati tidak muncul di dalamnya, tetapi tabiat Kristus yang mau menyelamatkan orang berdosa, dan kuasa Allah akan nyata di dalam hidup kami satu persatu. Karena itu penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus waktu Engkau mau memakai kami, supaya kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kami nyata di dalam pelayanan kami masing-masing. Kuduskan kami waktu membaca dan melihat kembali Kisah Rasul pasal 15 ini. Berkati kami supaya kami dapat menangkapnya dan berguna bagi hidup kami hari ini dan juga bagi hari-hari yang akan mendatang. Kami mengucap syukur kalau malah boleh kami beribadah dan menyembah Dikau hari ini di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Mari kita melihat Kisah Rasul pasal 15. Jadi kalau kita masing-masing belajar tentang karakter jemaat mula-mula dan juga karakter hamba-hamba Tuhan, pasti satu tidak bisa kita lupa adalah mereka ini penuh dengan Roh Kudus. Itu salah satu yang tidak bisa kita lupa. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 15. Ya, ini pasti ceritanya sudah semakin komplit. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang dari Judea ke Antiokhia. Kemarin kita sudah baca, Antiokhia sudah menjadi pusat misi. Yerusalem, itulah Judea, masih merupakan Mother Church, itulah istilahnya sering kali dipakai, gereja ibu. Induk. Gereja induk. Karena dari sanalah datangnya perkembangan ini. Makanya Antiokhia pun harus masih tunduk ke Yerusalem, walaupun secara administrasi tidak ada sangkut pautnya. Kita mulai ya, beberapa orang dari Judea, ini jadi Judea bukan saja Yerusalem, ke Antiokhia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ. Jadi datang dia dari Judea, dari Yerusalem, masuk gereja Antiokhia, di situ dia mengajar lagi. Apa yang diajarkannya? Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi ini yang diajarkannya, berbicara soal keselamatan. Nanti pun kita bisa juga diskusikan. Apakah Anda pernah mendiskusikan soal keselamatan? Maka sidang gereja mula-mula abad pertama itu berbicara soal keselamatan yang disidangkan di dalam sinode Kisah Rasul pasal 15. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas, kita tahu juga adalah orang yang tinggal di Antiokhia. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan
supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Di sini musuh dari dalam, yaitu berbicara soal keselamatan. Ya, jadi kalaupun nanti kita bisa buat sekali, bagaimana Anda mengajarkan keselamatan itu? Ya, mari kita baca. Tapi Paulus dan Barnabas membantah pendapat itu. Karena itu akhirnya ditetapkanlah suatu hari supaya rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi langkah memang baiknya kalau gereja membicarakan soal keselamatan. Dan hal itulah kurasa nggak pernah dibahas hari ini. Umumnya kita membicarakan soal strategi, membicarakan soal bagaimana organisasi, tapi tidak pernah membicarakan soal keselamatan jemaat ini bagaimana. Ya, tapi jemaat mula-mula itu menjadi titik persoalan yang paling besar di tengah-tengah jemaat mereka. Karena mereka semua masuk menjadi orang percaya, tujuannya supaya mereka diselamatkan. Nah, makanya kita coba merenungkannya ini. Apakah memang perlu satu kali dibuat seminar soal keselamatan di dalam sidang sinode gitu? Sidang satu gereja, atau sidang dengan penatua, atau satu gereja, atau kelompok pemuda. Supaya kita bisa melihat ini mengikuti ajaran yang ada di dalam kisah para rasul. Mereka membicarakan itu karena sebagian mengatakan kalau kamu tidak disunat dan tidak mengikuti warisan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Karena tiap minggu mereka membaca kitab Musa. Kan itu kita baca kemarin. Tiap minggu mereka membaca kitab nabi-nabi. Kalau memang ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan, ngapain dibaca tiap minggu? Kalau memang keselamatan bukan dari hukum Musa dan bukan nabi-nabi, ngapain dibaca tiap-tiap hari? Makanya dia katakan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Gemparlah jemaat Antioquia yang sudah mengirim misi, yang sudah menerima pernyataan Roh Kudus. Ada nabinya di dalamnya, Nabi Agabus, yang juga telah bernubuat tentang masa zaman kemiskinan. Maka mereka ini juga sudah mengirim bantuan ke Yerusalem. Sekarang muncul persoalan soal keselamatan harus mengikuti undang-undang ataupun tradisi yang ada di dalam kitab Musa, harus disunat. Secara singkatnya, kalau mereka mau diselamatkan, mereka harus menjadi orang Yahudi asli, sebagaimana sunat adalah tanda perjanjian anak-anak Allah di dalam undang-undang Taurat. Kuat dasarnya secara undang-undang Musa. Kita ingat kali itu ya, waktu Musa tidak disunat anak-anaknya waktu pergi ke Mesir, Tuhan mau membunuh dia. Padahal Tuhan sudah memilih Musa, makanya dia harus meninatkan anaknya itu supaya Allah tidak membinasakan dia. Sekarang sudah berdiri gereja Antioquia, semua ataupun sebagian orang-orang yang tidak disunat karena mereka bukan orang Yahudi. Benar pemikirannya itu, menjadi orang Yahudi kita dulu, baru bisa kita diselamatkan. Karena selama ini orang Yahudi yang diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas membantah pendapat itu. Sekarang pun muncul nanti pertanyaan kita, aku ini sudahkah diselamatkan atau tidak? Apa dasar kita? Makanya sangat penting kalau dibicarakan buat survei, berapakah anggota jemaat ini tahu dia sudah diselamatkan atau perlu dia harus melaksanakan undang-undang Taurat Musa? Ataupun harus dibaptiskankah baru selamat? Karena itulah ajaran kekristenan yang salah satu adalah baptisan. Ya, jadi ini persoalannya muncul.
soal keselamatan di tengah-tengah jemaat. Nanti kalau ada waktu bisa Anda bertanya mengenai seminar keselamatan di tengah-tengah jemaat. Kenapa kita katakan berani dia sudah selamat, ataupun dia sendiri berani mengatakan dirinya sudah selamat? Kenapa orang lain dia tidak katakan kamu belum selamat? Karena mereka ini kuat, ya, harus disunat baru bisa diselamatkan. Karena itu sudah setiap minggu hari Sabat mereka baca. Artinya kalau kamu mau diselamatkan harus menjadi orang Yahudi dulu, baru bisa pengikut Yesus. Ya, memang sejarahnya kan lengkap. Memang ke rumah ibadat dulu kan gitu ya. Makanya Tuhan Yesus katakan juga kan, kamulah menjadi saksiku di Yerusalem. Ayat 3. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul. Mereka ini siapa maksudnya? Ya, Barnabas dan Saulus dan beberapa anggota jemaat Antiokhia. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Golongan Farisi yang sudah menjadi percaya. Ini kata kunci yang sangat penting sekali. Dia juga masih berpendapat orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat, diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Karena itu latar belakangnya sebagai orang Farisi. Atau boleh Anda katakan semua dia mau supaya seperti dia, begitukah? Karena orang Farisinya demikian, maka orang-orang lain pun maunya semuanya menjadi seperti dia. Kurasa itu yang pertama menjadi kesan kita. Kalau orang Saduki kan nggak disinggungnya di sini, karena orang Farisi itu begitu mengikuti Taurat, dan dia sudah juga menjadi orang percaya, dan dia mau supaya orang percaya itu seperti dia persis. Inilah menjadi bahayanya. Iya, kurasa aku hampir kena di sini. Iya, tetapi aku tetap berdiri. Sehingga tidak mengikuti tradisi orang yang sudah menjadi orang percaya yang latar belakangnya tidak sama dengan saya. Iya, pada waktu itu adalah baptisan ulang begitu gencar sekali sejak adanya dulu namanya Toronto Blessing itu dari luar negeri. Dan pada waktu itu aku sudah percaya, sudah penginjil, tetapi aku dibaptis sebelum percaya. Sudah dibaptis tapi belum percaya. Maka orang-orang yang percaya dan dibaptis meminta supaya saya dibaptis ulang sama seperti dia. Waktu itu saya belum banyak belajar Alkitab, tetapi saya memikirkan latar belakangnya kemudian. Ya, latar belakangnya bagaimana? Kalau saya melakukan itu, maka semua nanti anak buahku akan mengikuti aku lagi. Makanya perhatikan kali latar belakang kita. Jangan nanti semua yang sesuai latar belakang kita akan mengikuti kita menjadi orang Farisi. Ini waktu itu saya rasa kali tantangan yang begitu berat, tetapi saya punya keyakinan kalau aku lakukan ini,
Sebagai pengajar, kalau Tuhan nanti izinkan, maka semua nanti yang kuajar akan sama dan akan kembali kubaptis ulang semua yang belum percaya. Akhirnya kemana? Habislah nanti waktuku untuk itu, tak sempat lagi aku ngabarkan Injil. Itulah dalam konteksnya orang Farisi ini. Karena dia orang Farisi menjadi orang percaya. Maka dia mau semua orang sama seperti dia. Dan hal ini persis terjadi satu hari. Waktu saya sudah meninggalkan Indonesia, dan terjadilah kasus ini di tengah-tengah jemaat yang sangat berat waktu itu menanganinya. Karena nanti semuanya menjadi sama orang Farisi. Jadi inilah yang pertama yang paling kita hadapi. Karena orang lain, kalau kita juga sudah menjadi orang percaya, karena kita background kita orang Farisi, maunya juga dia menjadi orang Farisi baru diselamatkan. Ya, itulah di sini. Tetapi apa katanya 6? Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Kita tadi sudah berdoa supaya Roh Kudus memenuhi kita. Karena kita akan masuk nanti gelombang orang Farisi dalam banyak hal. Termasuk dalam berdoa, termasuk dalam cara hidup. Kalau enggak seperti kita nanti menolak dia sudah selamat atau belum selamat. Ya, inilah jumpanya dalam kisah sidang sinode kisah rasul yang 15 ini. Oke, mari kita baca 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Petrus menyaksikan ini kemungkinannya di rumah Cornelius. Kan dia masuk ke rumah Cornelius yang bukan orang Yahudi. Maka dia katakan, "Kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka." Jadi Petrus yakin bahwa mereka juga sudah diterima oleh Allah sendiri. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Makanya waktu dia khotbah di rumah Cornelius, itu kisah Rasul pasal 10, begitu Petrus khotbah, begitu turun Roh Kudus. Rupanya ini artinya bagi Simon Petrus, Allah menerima orang ini. Apa tandanya Allah menerima mereka? Memberikan Roh Kudus kepada mereka. Sama seperti kita. Kita juga sudah diterima oleh Allah dengan cara Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kita sudah sama dengan mereka, mengetahui hati mereka. Jadi Allah telah menerima mereka sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Ini kesaksian Petrus di rumahnya Cornelius. Wah, jadi kalau tadi Cornelius nggak bisa dipimpin oleh Roh Kudus memasuki rumah Cornelius, maka gemparlah sidang di Yerusalem. Maka orang-orang yang di luar, yang bukan orang Yahudi, tidak ada bagiannya di dalam Injil. Makanya satu orang itu menentukan teologi yang benar itu, membuat di kemudian hari rupanya hasilnya. Makanya tadi saya langsung mulai, kalau seandainya seperti itu saya lakukan, maka terjadilah perombakan sangat banyak dalam hari-hari yang akan mendatang. Tapi pada waktu itu memang Tuhan masih melindungi. Ya, sama juga
dulu waktu kami mula-mula percaya, ya, orang melayani okultisme, kalau dia punya lapik, ada ditanam dalam tubuhnya, ya, maka semua pada waktu itu juga dikatakan supaya itu dikeluarkan jimatnya itu. Ada yang dioperasi gitu ya. Itulah pada masa itu teologianya paling kuat. Supaya dia menjadi kudus, karena tubuhnya itu nanti menjadi kudus, supaya semua benda-benda yang harus dibinasakan harus dibuang dari tubuhnya. Karena itu ada juga acara dibuat untuk mendoakan doa pelepasan supaya kuasa gelapnya itu bisa meninggalkan dia. Saya punya ilmu kebal, dan waktu itu masih muda, dan saya berdoa bagaimana caranya ini. Tetapi dalam hati saya sudah lengket, karena mereka punya pengalaman yang demikian. Mereka juga bisa melihat apakah roh sudah meninggalkan dia atau ada sama dia. Tetapi dalam hati saya, berbahaya kalilah kalau seseorang yang sudah diselamatkan kembali menyerahkan dirinya kepada kegelapan supaya kuasa gelapnya itu dikeluarkan daripadanya. Umpamanya, kalau saya dulu kan makan emas, perak, dan suasa, supaya bisa itu keluar dari tubuh, itu perjanjian dulu. Caranya kalau saya datang kembali kepadanya dan itu bisa dikeluarkannya. Dan saya sangat bergumur 6 bulan lamanya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan akan mengeluarkannya, akan menjumpai kembali, karena dukun itu adalah keluarga saya sendiri. Dan saya sudah nekat, sudah datang dari Medan ke kampung. Sebelum ke rumahnya, saya pergi ke satu bukit. Ada di situ gereja tidak dipakai lagi, sudah berumput semua, kursi-kursinya pun sudah tumbuh rumput di dalam gereja itu. Karena memang waktu itu kan banyak gereja dibuat tapi nggak ada anggotanya. Masuk saya dalam gereja itu, situlah saya berdoa, Tuhan, ini benar atau tidak? Dan pada saya kan punya kebiasaan kemana-mana itu bawa Alkitab. Dan ketemulah saya dengan 1 Korintus kurasa, pasal 7 kurasa. Sebagaimana engkau dipanggil, tetaplah engkau demikian. Kalau kau dipanggil dalam sunat, biarlah tanda sunat jangan dihilangkan. Kalau kau dipanggil sebelum disunat, biarlah kamu tetap sebagaimana kamu tidak disunat. Barulah selesai persoalan saya, baru saya datang ke rumahnya. Tapi bukan itu lagi yang kami bicarakan, karena memang itu adalah pemilih saya. Lepas daripada itu dan tidak mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Oh, ayat tadi kita baca kah? Di mana ayatnya? Karena tadi nggak kupersiapkan. Tapi ku ingat-ingat 1 Korintus pasalnya yang ke-7. Karena ini terjadi tahun 1976. Dan firman Tuhan inilah membuat saya lepas. Ayat 17 kurasa. 1 Korintus pasal 7 ayat 17. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Kalau tadi dia orang Parisi, tetaplah dia sebagai orang Parisi. Yang tadi bukan orang Parisi, jangan dijadikan menjadi orang Parisi. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Allah baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Dan Anda bisa baca. Nah, ini tadi persoalannya menjadi orang Parisi, menjadi orang percaya, dan orang-orang lain kalau menjadi orang percaya maunya sama dengan seperti orang Parisi. Barulah saya tahu Tuhan akan memakai saya menjadi guru, karena menjadi guru itu harus lebih sensitif supaya ajarannya itu bisa sehat. Tapi kawan-kawan saya semua mengikuti yang seperti tadi. Dan saya tetap sebagaimana saya ada waktu dipanggil, cukuplah. Jadi saya tidak pergi untuk membuangkan yang sudah ada dalam tubuh,
Tetapi kan itu Tuhan sudah menguduskannya, dan dengan demikian selesailah persoalan ini. Jangan lagi diungkit-ungkit. Ya, itulah menjadi akhirnya lepaslah saya dari pergumulan itu tadi. Nah, sekarang apa kata Petrus tadi? Kalau mereka orang-orang Farisi ini meminta, kalau tidak kamu tidak diselamatkan, kan gitu tadi. Nah, disinilah, hai saudara-saudara, ayat 7. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Jadi Petrus berani kali berkata, sudah diterima Allah orang itu. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Jadi Roh Kudus ini menjadi tanda bagi mereka Allah sudah menerimanya. Itu maka nanti Paulus dalam Efesus, waktu kamu percaya dan menerima Injil, kamu dimeteraikan oleh Allah tanda milik kepunyaannya. Kamu telah diterimanya menjadi milik kepunyaannya. Karena jemaat Efesus itu adalah jemaat latar belakang penyembahan berhala. Ya, mari kita lanjutkan persoalan ini tadi. Ayat 9. Dan ia sama sekali tidak ada perbedaan. Bagus ya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Apa arti ayat 10 ini? Nenek moyang kita pun gak sanggup memikul kuk yang diajarkan oleh hukum Taurat Musa. Kita sendiri pun tidak sanggup juga memikul beban yang diberikan dalam undang-undang Taurat. Jadi jangan kita berikan pula kepada orang yang kita sendiri tidak bisa pikul, kita serahkan lagi kepada mereka. Itu kita sudah mencobai Tuhan Allah. Itulah maka dikatakan Tuhan Yesus, Matius pasal 11 ayat 28. Inilah terbelakangnya. Marilah kepada aku yang letih lesu, tak sanggup mereka memikul Taurat itu, karena itu pas pada perayaan. Makanya Petrus di sini katakan, kita sendiri pun gak sanggup, kata. Ya, masa kita ke sana? Nanti kita mencobai Tuhan Allah. Ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Di mana kunci keselamatan? Ayat 11 lah. Bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi kita juga diselamatkan bukan karena undang-undang Musa. Kita juga diselamatkan karena bukan karena kita harus disunat, tapi karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan karena iman kita kepadanya. Itu kata kuncinya di sini. Padahal orang ini semula terbelakangnya kan orang Yahudi, tetapi dia memberikan kesaksiannya sendiri. Iya, baru sambungnya 12. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengar Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hei saudara-saudara, dengarkanlah aku." Gantian berbicara. Tapi apa yang kita dapat pengalaman Barnabas dan Saulus? Kalau pengalaman Petrus tadi, waktu dia khotbah turun Roh Kudus. Kalau Barnabas dan Saulus, apa kesaksiannya? Karena nggak sama. Maka dikatakan di sini, maka diamlah seluruh umat itu
Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Allah juga sudah menyatakan diri di dalam hidup orang itu dengan mujizat, tanda-tanda, sebagaimana waktu Yesus menyatakan diri dalam mujizat di tengah-tengah umat Israel sendiri. Maka mereka ini juga sudahlah di pihak Allah sendiri. Kalau mereka ini bukan di pihak Allah, Allah tidak pernah menyatakan itu. Karena ingat ya, pernyataan Allah dan kuasa Allah akan dinyatakan senantiasa kepada umat Israel sejak dari tanah Mesir. Itulah menyatakan Allah di pihak mereka. Dan sekarang sudah nyata bahwa Allah dengan mujizatnya menyatakan diri juga di tengah-tengah bangsa lain. Maka hal itu Allah juga sudah menerima mereka menjadi umatnya. Karena itu Allah sudah menolong mereka. Nah, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Baik ya, jadi perbuatan Allah dari satu sisi, kalau kita masuk, membuat hamba-hambanya ini rupanya bisa menerima dalam kasus ini karena mereka belajar. Allah memberikan Roh Kudus, itulah pelajaran kepada Petrus. Allah membuat mujizat di tengah-tengah pelayanan Barnabas dan Saulus. Mereka menerima, oh ini sudah Allah membuka pintu bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena Allah juga sudah mengasihi mereka. Maka tidak salah kalau kita khotbah kemajuan Injil kalau hambanya bisa diajar. Kalau hambanya itu bisa menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap periode untuk memajukan Injilnya. Karena mereka tadi tetap melaksanakan Taurat, maka Injil tidak bisa maju keluar dari umat Israel. Iya. Siapa di sini Yakobus? Pasti Anda katakan Yakobus itu kuingat adalah saudaranya Tuhan Yesus. Sesudah Yakobus dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes, maka Yakobus inilah saudaranya Tuhan Yesus, memegang jemaat di Yerusalem. Itu nanti Anda bisa baca Markus pasal 6 ayat 3 dan Galatia pasal 1 ayat 19. Sesudah Yakobus dibunuh, maka majulah saudaranya Tuhan Yesus ini, karena ada dua nanti saudaranya yang percaya, satu Yakobus, satu Judas yang menulis surat Judas. Jadi dialah yang memegang, menjadi suku guru, menjadi ketua sinode sesudah Yakobus dipenggal oleh Herodes. Namanya sama, dua-duanya Yakobus, tapi orangnya berbeda. Apa kata Yakobus sebagai background orang Yahudi? Simon, dia pakai Petrus itu Simon, ya itu bagusnya dia tidak panggil Petrus dia. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Jadi dia kutip Alkitab membuktikannya. Karena dia kan gak ada melihat mujizat, tapi diingatnya kitab suci. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dia masuk dari kerajaan Daud yang sudah roboh. Kan tahu kita kerajaan Daud roboh sesudah kerajaannya dibagi dua. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dikutipnya lah di bawah ini kitab Amos pasal 9 ayat 11 dan 12. Reruntuhan Daud dibangun kembali lewat Yesus adalah keturunan Raja Daud. Jadi dengan berdirinya kembali kerajaan Raja Daud, itulah Yesus, maka dibangunnyalah kembali kerajaannya. Sebagaimana dalam kerajaan Raja Daud banyak bangsa-bangsa yang datang. Sekarang sama halnya.
supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi Yakobus menerima kedua kesaksian saudaranya. Diterimanya kesaksian Petrus, diterimanya juga kesaksian Paulus dan Barnabas, di mana mereka ini punya pengalaman dalam mengabarkan Injil kepada bangsa yang bukan Yahudi. Tetapi Yakobus ingat kitab Amos. Kalau reruntuhan Raja Daud sudah runtuh, sekarang reruntuhan Raja Daud dibangun kembali. Maka bangsa-bangsa akan datang kepadanya. Maka bagi Yakobus, bangsa-bangsa lain datang kepada Injil dan percaya dan menerima keselamatan, itu sangkut pautnya dengan mengembangkan kerajaan Raja Daud yang dulu tapi sekarang sudah lewatnya Tuhan Yesus. Itulah makanya mereka katakan Yesus itu adalah keturunan Raja Daud. Makanya dibangunnya kembali lewat ini. Nah, itulah dikatakannya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala. Karena itu kan ya, kita juga tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala sesuai dengan kitab Korintus ya. Nah, baru disambung lagi dari percabulan. Ya, percabulan di sini maksudnya karena orang-orang yang bukan Yahudi kan nggak ada peraturan berkeluarganya. Ya, baru sambungnya dari daging binatang yang mati dicekik. Karena mati dicekik kan ada darahnya. Jadi memang dari dahulu umat Israel kan tidak memakan darah karena darah itu kan nyawa bagi mereka. Jadi apalagi keempat, dan dari darah. Jadi keempat hal inilah harus mereka hindari. Kenapa dihindari? Karena nanti kan terjadi persekutuan. Nanti kalau makan bersama-sama, satu makan daging yang dicekik pun dimakannya, satu nggak dimakannya, kan nggak terjadi persekutuan di dalam sehari-hari. Jadi untuk menjaga persekutuan sehari-hari itulah maka mereka menyarankan jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Tapi ini bukan ada sangkut pautnya dengan apa? Keselamatan. Dengan keselamatan, supaya kita bisa tahu. Jadi ini sangkut pautnya dengan etika ketradisian yang sudah mereka biasa kali. Iya, mungkin ketradisi kita bisa tersinggung. Pada suatu kali saya sangat tersinggung sekali. Kalau kita makan kan duduk. Jadi kalau kita menggeser nasi, kan biasanya kita geser pakai apa? Pakai tangan kan? Nah, kalau ada di sini nasi, kita geserkan ke sana, kita geserkan ke sini kan begitu. Kebetulan kawan saya itu bukan orang kita. Jadi waktu kami makan bersama semua, ini tim pekabar Injil. Dia tidak pakai tangan menggesernya. Digeserkannya saja pakai kakinya karena duduk. Payah rasanya karena perutnya kan sangkut. Digeserkannya pakai kakinya, semua kami si jerlengan. Itu namanya persekutuan. Iya, pakai kakinya karena bagi dia tangan sama kaki sama. Kan kudus semua. Kita ini tangan sama kaki sama kita nggak kudus. Sama dia kan kudus semua tangan sama kaki. Waktu itulah baru saya mengerti. Oh begini rupanya, aku pikir. Karena aku baru muda mengabarkan Injil. Dan kawanku ini bukan orang di sini. Dia orang dari luar. Sama saja semua. Nggak ada bedanya tangan kanan sama tangan kiri. Apalagi dengan kaki. Kita kan pantang kali, tangan kiri saja pun sudah pantang. Karena memang itu latar belakang kita. Iya, sama dengan orang ini. Orang ini nggak biasa makan daging yang dicekik. Dan nggak biasa makan darah. Dan percabulan nggak ada. Dan nggak pernah makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nanti kalau makan bersama, ini dihidangkan bagaimana caranya? Kalau memang sudah terjadi persekutuan seperti di Antioquia. Kan di situ mereka kumpul. Iya, itu makanya ini dilarang.
Iya, jadi bisa kita melihat itu, wah ini bagaimana pendeta ini? Karena dia kebetulan juga pendeta di tengah-tengah kami pada waktu itu. Kok kaki dibuatnya untuk menggeserkan nasi ke tempat karena kan ramai, jadi kan kita kan mejanya kan lebar, jadi bagaimana menggeserkannya, sangkutlah nanti perutnya kan, dia kan nggak biasa duduk saja pun udah payah rasanya, apalagi menggeserkan nasi. Karena kita kan hormat pula, jadi semua kita kasih ke hadapannya, jadi sudah menjadi hukuman sama dia. Nasi ditaruh, ikannya semua sama dia. Nanti orang lain masih kosong piringnya, bagaimana caranya menggeserkannya? Jadi hukuman sama dia kalau dia tidak melaksanakan sebagaimana dia yakini tidak salah. Ya, jadi itu makanya mereka buat, jangan lakukan ini, kan begitu. Apa alasannya dibuatnya 21? Sebab sejak dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Ini liturginya. Nah, sehingga itulah. Tapi ini bukan menghalangi keselamatan, tapi ini menghalangi etika dalam persekutuan. Jadi bisalah kita mengerti kalau hal ini terjadi karena Injil tadi sudah keluar dari Judea, sudah keluar dari Yerusalem. Jumpalah Injil ini seperti di rumah Kornelius, jumpalah sepertinya di daerah Antioquia, di mana semua ini penyembahan berhala, sebagaimana waktu Paulus berada di Listra, dewa-dewa pun semuanya. Dan inilah makanya ditetapkannya lah bagian ini, tapi ini bukan sangkut pautnya dengan keselamatan. Itu yang harus kita jelas. Supaya nanti kalau kita seperti tadi, janganlah kita tersinggung karena nilai kita dengan nilai orang sangat berbeda. Tangan kanan bagi kita sopan, tangan kiri tidak sopan. Sebenarnya kita nggak jujur secara teologi manusia. Kita kan nggak jujur di situ. Masa tangan Allah lebih sopan daripada tangan kiri? Kalau kita belajar teologi, apakah Allah menciptakan tangan kiri lebih rendah? Nah, pasti kita katakan, ya Allah menciptakan manusia sepetak dan seteladan dengan Allah, semuanya adalah sama, tidaklah di situ. Ya itulah kategorinya dulu, sementara kita dapat mengerti. Akhirnya mereka menerima hal ini. Jadi boleh kita membicarakan soal seminar keselamatan itu hanya satu, itu kasih karunia di dalam Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Dan sesudah itu Allah menerima dia. Karena itu jangan lagi kita buat beban yang kita sendiri tidak bisa pikul. Makanya harus kita bandingkan sebenarnya apa yang kita lakukan itu, ini mungkin lebih penting. Kalau aku menurut itu, sanggupkah aku melakukannya sendiri? Kalau kita sendiri tidak sanggup melakukannya, jangan kita suruh orang lain melakukannya. Kan itu di sini. Mereka mengakui, nenek moyang kita pun nggak sanggup melaksanakan Taurat. Kita sendiri pun nggak sanggup melakukan Taurat. Sekarang orang ini sudah percaya, kita suruh lagi melakukan Taurat. Nggak adil. Kita sendiri nggak melakukannya, makanya orang ini pun diselamatkan sama seperti kita. Nah, akhirnya semua ini berjalan karena yang khotbah siapa? Yakobus sebagai soko guru Mother Church-nya, karena inilah menjadi pemimpin sesudah Yakobus di mati martir. Akhirnya mereka menerimanya. Akhirnya ditulislah surat ini. Inilah latar belakangnya. Oke, sekarang kita baca ayat 22. Jawab kepada Antioquia, karena di sana tadi menjadi masalah kah? Jadi harus dijawab. Ya. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Barnabas, yaitu Judas yang juga disebut Barsabas, dan juga Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara kita. Jadi untuk menjawab kegusaran yang sudah terjadi di Antioquia, haruslah dikirim dari Yerusalem. Anggotanya ini yang paling bagus adalah Silas dan Judas.
bersama dengan Paulus dan Barnabas untuk menjelaskan itu ke sana. Sebelum kita ke sana, bolehkah kita melihat kedudukan di tengah-tengah gereja pada abad pertama ini? Ada penatua, ada rasul-rasul, ada nabi, ada yang paling terkatakan yang terkemuka di antara mereka. Itulah Judas dan Silas. Dan inilah menyelesaikannya. Supaya nanti bisa kita lihat kedudukan gereja itu bagaimana posisinya. Ada rasul, telah tadi Petrus. Makanya Tuhan mengajar Petrus untuk menjawab pertanyaan ini. Demikian juga mujizat. Kalau kita melihat mujizat itu kan sangkut pautnya supaya orang menjadi percaya ya. Kuasa Allah sudah nyata ya. Tetapi rupanya di sini kuasa Allah dan mujizat itu menyatakan kepada mereka bahwa Allah sudah menerima orang ini. Karena itu kita tidak perlu lagi menuruh mereka melaksanakan undang-undang Taurat. Kan kita lihat Allah bekerja di antara mereka. Sama seperti kita, Allah juga bekerja di antara kita. Maka mereka ini sudah menjadi umatnya. Kenapa kita harus suruh lagi dia melakukan Taurat yang kita sendiri pun tidak mampu untuk melakukannya? Bukan kita sendiri, nenek moyang kita pun gak sanggup. Berarti jelaslah kita katakan memang berat kalilah mereka memikul Taurat itu. Ya, makanya keluarlah Matius 28 itu, Matius 11 ayat 28 itu, itulah kata yang paling tepat di situ. Marilah kepada aku yang letih lesu. Letih lesu di situ memikul undang-undang agama yang tidak mereka bisa pikul. Dan datanglah kasih karunia. Datang lagi orang Farisi ini mau dipikulnya lagi beban yang tidak bisa lagi dipikulnya yang sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Inilah kategorinya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana mereka bersidang dalam keputusan yang berat ini. Dan sesudah itu Petrus baru masuk lagi Paulus dan Barnabas menyaksikan dari segi mujizat Allah, dari segi Roh Kudus turun, dan sesudah itu mereka mengambil, oke, kalau begitu akulah penutupnya. Itulah Yakobus sebagai pimpinan jemaat yang ada di Yerusalem. Barulah dia kutip kitab Amos, membuktikan bahwa ini sudah digenapkan. Allah sudah membangun kembali reruntuhan kerajaan Raja Daud. Dan inilah dia. Karena itu ambillah keputusan beberapa secara etika itu tidak boleh mereka lakukan. Tapi bukan sangkut pautnya dengan keselamatan. Ya, inilah guru yang paling dalam hal ini. Mula-mula saya ngabarkan Injil karena saya baca ini nggak ada guruku. Ngabarkan Injil ke Tanah Karo, nggak mau aku makan di babi panggang karena nanti di sana akan darah. Bagaimana nanti khotbah malam ini gitu. Baru bulan depannya lagi coba makan lagi. Bagaimana babi panggang, kan khotbah lagi nanti. Bagaimana hasilnya? Lama-lama dididik juga. Kan nggak ada bedanya makan dan minuman. Hubungannya kan bukan soal makan dan minum, tapi kan soal kuasa Allah. Akhirnya bertumbuh lagi pengertian saya. Makanya ini bagian yang sangat berat bagi kita dan bagi saya sendiri waktu itu mula-mula belajar. Iya. Oke, mari kita lanjutkan ayat 23. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua. Jadi bukan saja rasul yang menulis surat, tetapi ikut apa? Iya, kesatuan mereka. Bagus ya? Iya. Dari saudara-saudaramu, ikut jemaat. Termasuk saudara-saudara. Karena tadi mereka kan menolak. Ya, ikut saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia. Jadi nadanya sudah bersaudara. Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Rupanya nggak resmi dia diutus. Tapi datang dia ke gereja Antioquia tanpa permisi kepada Yakobus. Ya, ke sana dia. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih. Nah, ini kan langsung ada yang diputuskan. Dan mengutus mereka orang-orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yaitu
Dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa dua orang ini? Iya, Paulus dan Barnabas. Maka kami telah mengutus Judas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini kepada kamu, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Kenapa mereka katakan keputusan Roh Kudus? Ya, dalam semua tafsiran, ya memang karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap hal. Umpamanya pasal 13, dipimpin oleh Roh Kuduslah mengutus Paulus dan Barnabas. Karena dipimpin oleh Roh Kuduslah Barnabas dan Saulus berangkat ke pulau Siprus. Makanya oleh keputusan Roh Kudus. Jadi sidang ini juga bagi mereka itu adalah keputusan Roh Kudus sendiri. Nah, itulah maka dipakainya di sini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Dua-dua ngambil keputusan. Roh Kudus sendiri dan keputusan kami sebagai hambanya, begitu ya. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ini kan beban juga ini. Tapi yang ini saja, jangan semua. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekek, dan dari percabulan. Tiga ini harus dijauhkan karena latar belakang mereka berbeda. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah dan selamat. Jadi tidak bersangkut paut dengan keselamatan. Berbuat baik karena bisa masuk ke dalam persekutuan, bisa menerima satu dengan yang lain. Baik. Setelah berpamitan, Judas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Rupanya tadi sudah gelisah orang ini. Harus pula kita jadi orang Yahudi. Nah, inilah menggelisah. Jadi bersuka citalah mereka. Judas dan Silas yang adalah juga nabi. Iya, jadi Judas ini sama Silas ini yang adalah juga nabi. Lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ, karena inilah nanti menjadi kawannya Paulus. Waktu nanti Markus tidak ikut lagi, Barnabas tidak ikut lagi, maka masuklah nanti Silas yang ada di Antiokhia ini sebagai nabi, dan dialah yang menjadi misinya Paulus. Maka di bawah akan kita jumpa antara Paulus dan Barnabas. Akhirnya dipilihnya lah nanti Silas menjadi kawan Paulus, Barnabas memilih kawannya Markus, karena mereka masuk ke kota Siprus, kampung mereka sendiri. Nah, apa yang kita bisa pelajari dalam bagian ini? Kalau tadi perselisihan umumnya dari luar, sekarang dari intern sendiri, karena backgroundnya berbeda-beda. Dalam backgroundnya ini mereka masing-masing mau supaya seperti dia. Apalagi masuk ke dalam undang-undang Taurat. Lebih dalam, inilah nanti jumpanya surat Galatia. Ya, makanya seringkali diperbincangkan mana duluan surat Galatia daripada Kisah Rasul 15. Maka dua pendapat. Bisa juga Kisah Rasul 15 duluan, tetapi di Galatia masih juga nanti terjadi mereka tidak menerima orang kafir kalau tidak disunatkan. Tetapi itu perdebatan teologianya, mana duluan Kisah Rasul 15 atau surat Galatia. Nah, karena inilah menjadi isu di dalam abad pertama. Jadi kemungkinan kita pun sekarang ininya menjadi isu yang paling besar mengenai bagaimana kita bisa diselamatkan. Bahkan itu mungkin kita tidak pernah diskusikan. Membuat gereja berjalan sebagaimana adanya, tetapi soal keselamatan nggak bisa ada penggarisannya seperti orang ini. Kalau orang ini kan penggarisannya jelas. Bagaimana pengalaman kita diterima oleh Allah. Dan bagaimana orang ini pengalamannya menerima dengan Allah. Satu dengan Roh Kudus, satu dengan kuasa Allah. Karena dengan demikian,
maka kita juga sudah diterima oleh Allah. Mereka ini juga pun sudah diterima oleh Allah. Makanya jangan lagi kita bebankan kepada mereka yang kita sendiri tidak bisa pikul. Makanya keluarlah kesimpulan, karena kasih karunia dalam Tuhan Yesus dan karena iman mereka, itulah cukup membuat kita sudah diselamatkan. Jangan lagi dicampur barukan dengan undang-undang Musa, dengan undang-undang Taurat. Inilah kurasa yang bisa kita renungkan bersama-sama. Dan boleh juga kita lihat, kalau aku ditanya, apakah mesti seperti aku baru dia selamat? Dari mana aku bisa yakin saudaraku ini sudah selamat? Kedua, bagaimana aku sendiri sudah selamat? Aku yakin. Kan mereka kan yakin masing-masing. Kita sendiri begini sudah diterima oleh Allah. Mereka juga seperti itu. Makanya mereka sudah diterima Allah. Janganlah kita mencobai Tuhan Allah kita. Nah, inilah kemungkinan yang bisa menolong kita melihat saudara kita yang sudah diselamatkan atau saudara kita ini belum diselamatkan, tapi jangan dari kacamata kita sendiri. Iya, apa yang dibuat Allah dalam hidupnya, apa yang dibuat Allah dalam hidupku, dan dalam pegangan inilah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan ini di dalam sidang ini. Akhirnya secara etika cuma perlu diperbaiki supaya nanti sopan santunnya orang Yahudi jangan dirusakkan di tengah-tengah sopan santunnya orang pelbeku, orang yang bukan orang Yahudi. Jadi dalam hal itulah cuma dibuat karena nanti mereka terjadi satu persekutuan. Seperti yang saya ceritakan tadi, tangan kanan sama tangan kiri bagi temanku itu sama, termasuk kaki pun sama bagi dia. Nggak ada menurut dia salah. Dan dengan terus terang aku tidak juga mengatakannya. Biarlah sudah berlalu. Nah, tetapi persekutuan kami tidaklah dirusakkan karena yang soal-soal makan dan minum. Nah, inilah yang bisa kita lihat. Mari, mana tahu nanti Roh Kudus berbicara kepada kita. Kalau kau sendiri coba saksikan, bagaimana kau yakin kamu telah diterima oleh Allah? Dan saudaramu ini, bagaimana kau tahu dia sudah diterima Allah? Atau memang dia belum? Dari mana kita tahu? Di sini tadi dari Roh Kudus dan dari segi perbuatan Allah. Kan itu ada dua fakta. Sehingga mereka tidak bisa lagi, akhirnya mereka ingatlah kitab Nabi Amos. Karena memang firman Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Maka kita Amos sudah mengatakan, dengan demikian mereka menerimanya. Hari kita berdoa. Kembali Tuhan kami Yesus, kami bersyukur kalau dulu mengenai keselamatan itu memang begitu penting dibicarakan. Hari ini pun kalaulah boleh, tanpa ada ketersinggungan di tengah-tengah jemaat kami, bolehkah kami bertanya dalam diri kami sendiri dulu, sebagaimana Petrus dan sebagaimana Paulus meyakini dirinya sudah diterima oleh Allah, dan sehingga bisa juga dilihatnya saudara-saudaranya yang lain juga sudah diterima oleh Allah. Kami berdoa supaya tema soal keselamatan sesuatu yang sangat penting bagi kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan kami Yesus, tolonglah supaya jangan ada yang terkeliru di tengah-tengah kami, supaya kami tahu bahwa saudara kami itu sudah diselamatkan sebagaimana kami juga sudah diselamatkan. Terpujilah namamu. Sekali lagi kami mengucap syukur oleh pekerjaan Roh Kudus dan oleh firman-Mu yang meyakinkan kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.